Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang sudah sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Lasarva, follow di semua akun sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok ya. Sudah hadir narasumber Faiz di sore hari ini. Beliau luar biasa di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat ya. Ini adalah Ketua Forum Zakat untuk Provinsi Banten, Pak Bobi Satria. Assalamualaikum Pak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Bobi sudah hadir di studio mini Lasarva untuk berbincang-bincang insya Allah selama 30 menit ke depan. Faiz bersama dengan Pak Bobi ini teman-teman akan membahas soal gerakan zakat di Provinsi Banten. Tapi sebelumnya Faiz mengucapkan minal aizin dulu Pak Bobi. Sama-sama Mas. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemarin mudik kemana Pak? Orang jaga Tangerang. Jadi nggak begitu jauh ya Pak ya? Enggak. Siapa langsung ke tema kita di sore hari ini soal gerakan zakat di Provinsi Banten. Kalau kita berkaca 5 tahun mungkin atau 10 tahun ke belakang, seperti apa kalau di tahun 2023 ini, terutama gerakan zakat di Provinsi Banten Pak Bobi? Ya, kalau kita ngelihat basisnya data ya, basisnya data bahwa pertumbuhan zakat di Banten itu ada kenaikan. Nah, ini tidak terlepas dari ya tadi lembaga-lembaga zakat, kemudian ada Basnas, kemudian juga ada Kemenak yang menjadi tulang punggung dari gerakan ini sendiri. Itu juga terus menggerakkan, hidupkan basis pemahaman zakat di masyarakat. Kalau dilihat sebenarnya masyarakat Banten yang religius ini sebenarnya seharusnya sudah tidak asing dengan zakat. Dan bahkan gerakan zakat itu atau budaya berzakat itu sebenarnya sudah hadir lebih dulu daripada undang-undang formal yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin ini karena baru diukur, nah baru diukur, baru terlihat lah tuh oleh kita, oh ada kenaikan gitu. Padahal sebenarnya gerakan zakat yang dilakukan oleh masyarakat secara personal tadi, yang ke masjid lah, yang ke inilah, yang tidak terdetek ya, mungkin jauh lebih besar sebenarnya. Jadi memang mengalami kenaikan yang luar biasa dari tahun ke tahun seperti itu. Pak, kalau kita melihat di Forum Zakat kan terdiri dari berbagai macam lembaga zakat, terutama di Banten, Lasarva di dalamnya dan lain sebagainya. Pertanyaan Facebook berikutnya mungkin mewakili kawan-kawan masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Akhirnya dibentuklah Forum Zakat. Urgensinya apa, Pak? Dibentuk Forum Zakat dari berbagai macam las yang ada di Provinsi Banten. Iya, jadi Forum Zakat ini kan seperti lembaga apa disebutnya? Karena ini forum sifatnya bukan mandatori, tapi bersifat partisipatif, di mana anggotanya itu adalah lembaga-lembaga yang bergerak dalam dunia zakat. Sifatnya lebih kepada advokasi, kolaborasi gitu tuh. Jadi kita saling menguatkan, saling memberikan support gitu ya dalam program, dalam kegiatan. Sehingga gini, ini kan kacamata kolaborasi adalah kalau sendirian mah mungkin dari hasil gerakan zakatnya implementasi zakat cuma untuk 10 orang, tapi dengan 10 lembaga jadi 100 orang. Gitu. Jadi dan rata-rata lembaga-lembaga zakat ini punya kemiripan program, cuman mungkin judulnya aja yang beda-beda gitu. Siap. Nah, kegiatannya mirip-mirip. Siap, agar lebih saling menguatkan Pak ya. Akhirnya dibentuklah Forum Zakat teman-teman, agar bagaimana zakat terutama di Provinsi Banten ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Pak, tentu berbicara soal zakat ada peluang dan juga tantangan. Dari kacamata seorang Ketua Forum Zakat Provinsi Banten, peluang dan tantangan terutama di Banten ini seperti apa, Pak Bobi? Kalau yang saya lihat dari sisi peluang nih ya, peluang dari sisi kelembagaan, artinya lembaga-lembaga ini sebagai anggota Forum Zakat itu bisa melihat pertama dia benchmarking terhadap lembaga-lembaga lain yang punya program, punya kegiatan yang bisa duplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi kolaborasi. Lembaga-lembaga anggota Forum Zakat ini bisa saling menawarkan program yang bisa dikolaborasikan, baik itu berdua, bertiga, atau rame-rame semuanya gitu sebagai program bersama. Nah, kalau dari sisi tantangan, nah ini karena namanya forum, tidak ada ikatan struktural yang baku, yang permanen, maka sifatnya adalah partisipatif gitu. Jadi
kita kadang-kadang memaklumi ada anggota forum zakat atau pengurus forum zakat yang memang mereka punya kegiatan di lembaganya masing-masing. Yes. Maka tantangannya di situ aja bagaimana menyesuaikan antara kegiatan FOS dengan LAS yang sinkron ya di mana ini bertumpu pada satu orang. Dia pengurus FOS, dia juga salah satu pengurus di LAS. Nah, tinggal bagi-bagi waktu. Tantangannya sih itu yang saya rasakan 2 tahun ini menjadi pengurus FOS. Ya berarti di situ. Siapa kalau kita membaca berbagai media, baik media lokal nasional, baik koran, televisi dan lain sebagainya. Kita berbicara soal potensi penerimaan zakat di Banten atau di Indonesia ini kan luar biasa jumlahnya sangat-sangat besar, tapi berbanding terbalik bagai bumi dan langit antara potensi dan juga penerimaan seperti itu. Ini kalau Pak Bobi melihat apa yang harus diperbaiki ke depan agar bagaimana peluang tadi terutama yang jumlahnya sangat besar itu bisa mencapai ke sana, Pak Bobi? Kalau saya melihat pertama tadi fungsi edukasi harus terus diperkuat, itu udah pasti paling penting. Yang kedua, kolaborasi antara stakeholder dengan segala programnya dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang LAS-LAS ini yang berbasis dari masyarakat. Yang ketiga, ini percepatan. Kalau buat saya ini harusnya ada percepatan. Bagaimana caranya bisa mengakses data? Mengakses data dari aktivitas personal dalam menunaikan zakat di Banten. Karena masih banyak yang zakatnya ke kiai, pesantren, atau ke masjid, atau ke musola, atau bahkan ada yang saya zakatnya langsung saya bagiin ke warga sekitar, karena ada juga yang model begitu. Dan itu kan luput dari pendataan, pengawasan dari Basnaskah atau Laskah gitu. Sehingga potensi kalau nggak salah saya pernah dengar informasi dari Kemenak itu sekitar 5-7 triliun untuk Banten. Untuk Banten. Ya, tapi yang baru tergalang baru ratusan miliar. Itu jauh sekali. Jauh, betul. Gitu. Nah, perasaan saya merasa bahwa ini jangan-jangan memang karena itu ada data yang tidak terakses gitu. Nah, kalau saya sarankan memang kita harus cari sama-sama bagaimana cara yang paling tepat untuk mempercepat bahwa data-data ini yang dilakukan oleh masyarakat secara personal mandiri dan segala macam itu juga bisa diakses oleh lembaga-lembaga resmi. Siap. Jadi Faiz mengajak nih untuk teman-teman semua sahabat harapan, yuk tunaikan zakat di lembaga zakat gitu ya Pak ya. Jangan tadi gitu ya, karena itu datanya nggak masuk. Jadi tidak bisa mensupport informasi ke negara, karena itu harus dilaporkan ke negara bahwa berapa sih potensi zakat yang bisa dipakai untuk memberdayakan masyarakat. Mengentaskan kesejahteraan masyarakat dan segala macam. Itu sebenarnya teman-teman ya, karena bisa teman-teman bayangkan mungkin teman-teman bisa berzakat ke tetangga sekitar dengan 100.000, 200.000, tapi kalau itu dikumpulkan 100.000 dari 1.000 orang itu tentu akan nilainya sangat banyak dan itu bisa memberdayakan masyarakat yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Itu mimpi sebuah LAS mungkin ya Pak Bobi ya. Amanat dari undang-undang zakat itu menggeser posisi mustahik menjadi muzaki. Yes, kalau kita berkaca gitu Pak soal zakat, infak, sodako, biasanya kan kalau di Indonesia terutama ini mengalami lonjakan yang sangat tajam ketika Ramadan. Ketika Ramadan berakhir ini turun lagi. Kalau Pak Bobi melihatnya seperti apa ini Pak? Ya karena karena kalau spesifik bicara zakat, memang ada istilah haul, nisab, ada cerita itu. Cuman biasanya budaya di Indonesia lebih gampang matoknya itu Ramadan ketemu Ramadan. Padahal boleh jadi sebenarnya kalau mau lebih teliti lagi, ya kapan harta itu mulai mau dihitung? Jangan-jangan bukan di Ramadan, jangan-jangan di Julqa'dah, jangan-jangan di Muharram, jangan-jangan gitu ya. Tapi biasanya orang Indonesia budayanya ngambil gampangnya udah Ramadan aja, gitu tuh. Nah kalau bicara infak sodako, kalau yang saya perhatikan ini sudah mulai lazim tiap bulan. Masyarakat Indonesia secara umum sekarang sudah mulai kuat kok dari sisi infak dan sodakonya, dan tidak hanya di momen tertentu gitu ya, walaupun tetap ketika ada momen tertentu atau momen yang menggugah biasanya akan lebih kuat tuh. Yes, ini ya teman-teman ya, jangan lupa zakat, infak, sodakohnya di lembaga-lembaga zakat terdekat. Pak, ini Faiz mau ngasih challenge untuk ketua forum zakat, siap? Ini Faiz paling suka nih ngasih challenge nih teman-teman ya. Kira-kira inget nggak dengan anggota-anggotanya di forum zakat? Semuanya jangan sampai terlewat. 22 ya? Iya. Oke. Mulai dari sedekah harian.
Dari urun Tangerang Ya, dulu ya. boleh. Sedekah harian, kemudian berbagi peduli, kemudian DT Peduli Banten, perwakilan Banten, kemudian Nurul Hayat perwakilan Banten, Rumah Zakat perwakilan Banten, DD perwakilan Banten, Easy perwakilan Banten, Pelopor Kepedulian, YBM Brilian RO 2 Banten, Las MRBJ, Las Al-Aqsa, Las Rida. Bergeser ke sini mulai ada BMH Banten, Las Persis Banten, tadi Dede udah ya, Harfa, kemudian ada PPPA Darul Quran Banten, kemudian ada Yatim Mandiri Banten, kemudian ada Yakesma Banten, kemudian ada WIS, Wahda Islamiyah, 20 nih Pak nih. Kan? Dahsyat. Kemudian ada Yatim Mandiri belum? udah Yatim Mandiri udah tadi. Okay. Yatim Mandiri Banten. Rumah Zakat udah. Sahabat yatim. Sahabat yatim. Hampir tertinggal. Terus satu lagi. 22 itu. Aduh. Ya hampura lah ya Pak ya. Kalau karena ini langsung ngedadak banget ini Pak Is. Pak itu baru challenge yang pertama Pak. Challenge yang kedua siapa? Asli Banten Pak? Bukan. Ini karena sudah lama tinggal di Banten. Banten maksudnya Tangerang kali ya. Masih masuk Banten. Tangerang ini tuh dari 2000. Tunggu. Udah lama, udah lebih dari 5 tahun. 2000 lah, datang. Siap, udah lama banget. Artinya kalau lama tinggal di Banten tuh harusnya sudah kebal Pak dengan benda-benda. Mau kita coba sekarang? Teman-teman kreatif udah nyiapin nih, golok gimana? Langsung dingin. Nggak mau dicoba Pak. Oke, berikutnya aja challenge berikutnya, sebutkan 5 tempat wisata paling keren menurut Pak Ketua FOS 1. Di mana aja bebas. Oh ya, pantai Anyar. Anyar boleh. Pantai mah banyak tuh, Karangbolong. Boleh, Karangbolong nggak apa-apa, apa aja. Baru 2, bebas, apapun itu. Oh iya, itu masalahnya kalau kemarin cuma ke pantai aja. Tangerang nggak ada. Nah, nilainya, tapi itu pantai semua kan. Nilainya 40. Challenge berikutnya sebutkan 5 kuliner khas Banten, harus tahu. Oh, bandeng presto. 2. Sate bandeng sama sate bandeng. 2. Rabek. Oke, 3. Nggak suka kulineran nih, sama nggak suka jalan-jalan. Pak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Mungkin terakhir ke depan Forum Zakat terutama di Provinsi Banten akan melakukan apa saja? Mungkin masyarakat Provinsi Banten juga ingin tahu apa-apa yang dilakukan ke depan. Ya, yang terdekat insya Allah kita akan lakukan di tanggal 30 dan 31 Mei ini, yang juga tadi barusan kita rapat secara detail di Gedung Harfa ini, yaitu adalah persiapan Zakat Goes to Campus. Kita akan melakukan edukasi, sosialisasi terhadap gerakan zakat kepada mahasiswa. Temanya yang kita angkat adalah peran mahasiswa dalam membangun masyarakat melalui gerakan zakat. Siap, itu nanti akan dimulai di tanggal 30 dan 31 Mei ini di FEB Untirta. Serang. Semoga doakan lancar. Amin, dan nggak cuma di Untirta ya Pak ya, tapi kampus-kampus lain yang ada di Banten bahkan Indonesia. Kalau yang sudah direncanakan 2023 ini ada 13 kampus se-Indonesia. Mantap, luar biasa. Termasuk Papua dan Aceh. Mantap, pride untuk kawan-kawan FOS. Terima kasih banyak Pak Ketua Forum Zakat, Pak Is pamit. Ketua Forum Zakat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.